Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat Lintian masuk ke dalam formasi, semua murid penjaga berdiri dan muncul di hadapan Lintian dengan wajah tegas. Namun wajah mereka sontak saja berubah, itu ketika mereka tahu siapa yang tiba-tiba masuk ke dalam sekte mereka. Wajah mereka terlihat senang dan bahagia, saat mereka tahu kalau itu adalah Lintian. "Salam Master," ucap semua murid di sana. Lalu saat suara para murid yang menjaga itu terdengar, sisa murid lain yang berkeliaran dan bertanding di arena persahabatan pun berhenti, dan kemudian langsung memberi hormat ke arah Lintian. "Tidak perlu sopan, lanjutkan tugas kalian. Aku akan pergi menemui tetua yang lain," ucap Lintian. "Baik Master," balas mereka. Lalu Lintian pergi, dan semua murid kembali ke kegiatan mereka sebelumnya. Di dalam aula, wajah tetua yang sedang berdiskusi langsung kaget saat melihat Lintian muncul. Mereka berdiri, dan langsung memberi hormat kepada Lintian. Di atas bangku kepemimpinan, itu terlihat kalau yang duduk di sana adalah luhur tua Sekte Langit. Dia tersenyum ke arah Lintian, karena tahu kalau Lintian sudah kembali. Itu berarti, dia telah membawa mereka ke sini. "Di mana mereka? Ayo, biarkan aku melihat keturunanku," ucap leluhur tua yang tidak sabaran itu. "Sabar dong, aku sesja belum duduk dan minum teh, tapi leluhur sudah tidak sabaran," balas Lintian sambil menggoda leluhur tua. "Hahaha, aku sangat merindukan cucuku, dan aku juga ingin melihat keturunan yang belum pernah aku lihat," balas leluhur tua. Lintian mengangguk, lalu dia menutup matanya. Kemudian beberapa sosok keluar dari hadapan mereka semua. Sosok-sosok itu adalah tetua pertama sampai tetua ke-8, 5 leluhur tua, keluarga Bing Ye, Laolu, dan orang tua angkat Lintian. Melihat semua orang yang muncul itu, wajah semua tetua yang ada di sana sangat bahagia. Apalagi mereka yang muncul ini, semuanya adalah keluarga mereka. "Hahaha, jadi diakah cucuku? Memang mirip dengan anakku, tapi sayangnya, wajahnya lebih lembut dari anakku," ucap leluhur tua sambil memandang Bing Zentian. Ini?" tanya Bing yang kebingungan ketika dia melihat sosok orang tua yang tertawa bahagia di depannya itu, maka dari itu dia menanyakan hal tersebut kepada Lintian. "Paman, dia adalah leluhurmu. Hati-hati jika berbicara, aku takut kamu akan disiksa oleh leluhur tua ini," balas Lintian dengan suara pelan. Mendengar pemberitahuan itu, wajah Bing yang langsung berubah. Dia dan yang lainnya langsung berlutut dengan hormat, sambil memberi hormat ke arah leluhur tua tersebut. "Salam leluhur," ucap mereka semua. "Hahaha, bangunlah. Kalian adalah keluargaku, jangan terlalu hormat seperti itu. Itu tidaklah baik," ucap leluhur tua yang berdiri, dan membantu Bing Zentian serta beberapa dari mereka untuk berdiri. Di mata leluhur tua, itu sudah jelas kalau ada air mata yang jatuh ke wajahnya. Itu adalah air mata kebahagiaan, karena sudah bertemu dengan keluarga yang telah lama dia tidak temui. Wajah cucu dan juga keturunan dari cucunya yang tidak pernah dia lihat, akhirnya dia bisa melihat semua itu. Betapa bahagianya dia sekarang. Dalam waktu yang cukup lama, Bing Zentian memeluk leluhur tua itu dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia jelas-jelas sangat senang bisa bertemu dengan kakeknya yang telah lama dia rindukan, dan juga satu-satunya keluarga dari orang tuanya yang masih hidup sampai sekarang. Tak berselang lama, semua tetua dan keluarga Sekte Langit pun saling mengenal satu sama lain. Mereka kemudian duduk bersama, dan bersenda gurau untuk waktu yang cukup lama. "Hahaha, kamu Bing yang bukan? Sekarang kamu akan menjadi Master Sekte Langit kita. Apakah kamu mengerti?"
ucap leluhur tua setelah lama berbicara. Dia puas dengan Bing Yang, karena cerita dari Lin Tian. Bing Yang adalah orang yang tegas, jujur, dan juga adil dalam memimpin. Apalagi dia adalah orang yang lebih baik dalam hal perencanaan. Kemudian leluhur tua juga mengangkat Lao Lu dan Lin Hao, ke dalam posisi yang sama seperti mereka dulu di Sekte Langi di Dunia Biru. Tentu saja dengan 8 leluhur yang ada di sana juga ikut dibentuk, dan ditambah dengan 5 leluhur sekarang, maka menjadi 13 tetua tingkat tinggi. Lalu Qi serta 2 saudarinya, mereka juga diangkat menjadi pemimpin puncak salju, yang telah disiapkan oleh Lin Tian dan leluhur tua sebelumnya. Bisa dibilang juga posisi mereka yang dulu, itu sama dengan posisi yang mereka terima saat ini. Leluhur, bukankah seharusnya anakku yang menjadi master sekte? Ucap Bing Yang. Itu sudah jelas, sepertinya dia tidak ingin menjadi master sekte lagi. Dia ingin bebas, dan menikmati waktu berlatihnya. Kalau dia menjadi master sekte lagi, maka kesibukannya akan terulang lagi, dan itu membuatnya sakit kepala sebelah. Kenapa, kamu menolak? Apakah kamu ingin melawan aku? Ucap leluhur tua dengan nada agak tinggi. Tidak, aku tidak berani, aku akan menjadi master sekte, balas Bing Yang dengan wajah sedih. Bing Zhao hampir tertawa bahagia ketika melihat ayahnya menderita, karena menerima tekanan dari leluhur tua. Itu sudah jelas, dia juga tidak ingin diikat untuk menjadi master sekte seperti ayahnya. Karena jika semuanya sudah beres, dia akan berkeliling dunia dewa mencari hal baru, dan juga mencari kesenangan yang baru. Karena dia yakin, wanita-wanita di sini pasti lebih cantik dari yang ada di dunia biru. Paman, ayah, ibu, dan tetua semua, aku tidak bisa lama-lama di sini, Sekte Langit aku serahkan kepada kalian. Ucap Lin Tian. Apakah kamu akan pergi? Tanya Qi. Iya bu, tapi aku hanya pergi ke Sekte Seni Bela Diri, jadi ibu masih bisa bertemu denganku. Lalu di saat aku ada waktu, aku akan memberi hormatku pada kalian, balas Lin Tian. Baguslah kalau begitu. Pasang arai teleportasi yang bisa terhubung ke Sekte Seni Bela Diri, itu agar ibu bisa ke sana jika kamu tidak bisa ke sini, balas Qi. Mendengar hal itu, Lin Tian segera mengangguk. Dia berbicara sedikit kepada leluhur sebelum mereka semua keluar dari aula, dan mengeluarkan semua murid yang ada di dalam pagoda tersebut. Zhao Lu dan Yue Liandao membawa pasukan mereka kembali ke paviliun mereka masing-masing, karena 5 paviliun itu adalah orang-orang khusus, dan hanya Lin Tian yang dapat memerintah mereka sekarang. Jadi, tidak akan ada yang berani mengganggu mereka. Bahkan tempat di mana mereka berada, itu tidak dapat dimasuki oleh orang-orang di sana dengan bebas, meski dia adalah seorang leluhur tua sekalipun. Karena memang pasukan ini disiapkan Lin Tian secara khusus apabila ada keadaan yang serius di dunia dewa nantinya, atau bencana yang dialami Sekte Langit. Apalagi dengan token yang dia buat sendiri, dia bisa masuk kemanapun di 5 paviliun dengan mudah. Meskipun saat ini, Lin Tian masih kurang 1 paviliun sekarang. Setelah semua murid dikeluarkan, Sekte Langit mulai sibuk untuk mengurus tempat tinggal murid yang datang dari dunia biru itu. Beberapa hari kemudian, Sekte Langit telah menjadi lebih banyak orang sekarang, dan jumlah muridnya juga sudah lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Dan sejak Bing yang naik menjadi Sekte Master lagi, semuanya berjalan dengan lancar. Wajah Tetua Agung dan Master Sekte sementara tampak kagum, ketika mereka melihat cara kepemimpinan Bing Yang. Itu sudah jelas, karena cara Bing yang memimpin menuai rasa senang, dan juga kepercayaan dari semua murid dan tetua di sana. Leluhur tua pun sangat bahagia dengan Bing Yang, bahkan sampai-sampai dia mabuk tiap malam. Pagi harinya di dalam aula. Hahaha, bagus-bagus, semuanya berjalan dengan baik.
Bing Yang, kamu memang keturunanku, hahaha, ucap leluhur tua dengan bahagia. Terima kasih atas pujiannya leluhur, balas Bing Yang. Oh iya, di mana anakmu? Kenapa dia tidak terlihat? Tanya leluhur tua. Itu sudah jelas, yang dimaksud leluhur tua adalah Bing Zhao yang tidak kelihatan dari kemarin. Itu, aku tidak tahu leluhur, anak itu memang suka lari seperti itu. Bahkan jika dibandingkan dengan 4 saudara dan saudarinya yang lain, dialah yang paling nakal, jelas Bing Yang. Anak itu harus dididik dengan baik, agar tidak mengecewakanmu di masa depan. Perintahkan beberapa tetua untuk mencari dan menyeretnya kembali, karena aku sendiri yang akan mengajari anak nakal itu, balas leluhur tua dengan wajah tegas. Mendengar ucapan itu, tampak senyum tipis di wajah Bing Yang. Tentu dia sangat senang, kalau anak nakalnya itu dapat bimbingan dari leluhur tua, dan anak nakal itu pasti tidak akan berani membuat masalah terhadap leluhurnya. Akhirnya ada juga yang bisa membuat anak itu patuh, pikir Bing Yang. Oh iya, kalian berlima ikutlah denganku berlatih, dan kalian tidak boleh keluar sampai kalian menembus tingkat kaisar atau dewa, ucap leluhur tua sambil melihat 4 leluhur lama dan leluhur Bing Ye. Wajah kelimanya langsung berubah menjadi sangat jelek, itu sudah jelas kalau nasib mereka mungkin akan terkurung di sekte karena perintah leluhur tua ini. Ada apa, apakah kalian tidak suka? Ucap leluhur tua. Tidak, kami tidak berani kek. Tapi bagaimana dengan saudari Ying, dan juga anakku, Ming Er? Bukankah mereka juga leluhur di sini? Tanya Bing Zentian dengan wajah hampir menangis. Mereka adalah wanita, dan dia adalah cucuku yang cantik. Kenapa juga mereka harus berlatih? Kalian ini laki-laki, saudara mereka lah yang harus melindungi mereka. Lagi pula, cucuku Bing Ying baru saja pulih dari lukanya. Apakah kalian ingin lukanya terbuka lagi? Tegur leluhur tua dengan marah. Tidak, kami akan berlatih, balas Bing Zentian dengan sedih. Sedangkan Bing Ying dan Bing Ming, mereka saling tersenyum manis bersama-sama. Di saat melihat wajah tersenyum saudari mereka, kelima laki-laki itu pun sedikit sedih. Kenapa mereka tidak lari saja seperti Bing Zhao sebelumnya, pikir kelimanya. Baiklah, kalian tenang saja, sekarang aku sudah mencapai alam Dewa Langit, dan leluhurmu satu lagi juga telah berhasil mencapai alam Dewa Langit. Jadi nanti ada aku dan leluhurmu yang lain, yang bisa mengajari kalian di sini. Kekuatan kalian terlalu lemah untuk di dunia dewa, jadi bersiaplah, ucap leluhur tua. Kelimanya mengangguk mengerti, dan wajah mereka berubah saat leluhur mengatakan kalau kekuatan mereka terlalu lemah di dunia ini. Leluhur tu membangun tekad mereka, untuk menjadi kuat lagi seperti di dunia biru. Jika mereka tidak punya kekuatan, lalu bagaimana mereka bisa melindungi keluarga dan sekte mereka? Hehehe, leluhur, paman, ayah, dan ibu, aku akan kembali dulu ke sekte seni bela diri bersama ibuku dan Musuanyin, ucap Lin Tian sambil berdiri dan memberi hormat kepada mereka semua. Hahaha, siap, hati-hatilah nak, sejak aku menembus alam Dewa Langit, aku merasa kalau dunia dewa akan mengalami kekacauan dari sekarang, ucap leluhur tua. Lin Tian mengangguk, dan dia tentu saja mengerti tentang hal itu. Tujuan dia kembali ke sekte seni bela diri, adalah untuk berlatih bersama ayahnya. Lalu pergi ke suku Es, dan kemudian berlatih dengan leluhur suku Es. Saudari Ying, saudari Ling, kalian harus sering-sering ke sini mengunjungiku, ucap Qi kepada Ying Huan dan Ling Qingzu. Tenang saja saudariku, kami pasti akan berkunjung jika ada waktu ke sini. Dan jika kamu ada waktu, kamu boleh menemui kami di sekte seni bela diri. Kamu pasti akan sangat disambut di sekte kami, balas Ying Huan dengan tersenyum lembut. Tentu saja,
Aku juga sangat ingin melihat menantuku yang satunya lagi. Nanti kalau semua sudah tenang di sekte, dan aku juga sudah kuat, aku pasti akan ke sana menemui kalian untuk minum teh bersama, balas Kier. Hehehe, kami menunggu itu, balas Ying Huan. Akhirnya Lin Tian, Mu Xuanyin, dan kedua ibunya pun pergi bersama menuju arai teleportasi. Lalu di belakang mereka semua, tetua dan juga keluarga yang telah merawatnya, mereka semua berdiri dan melihat Lin Tian pergi. Ayah, ibu, paman, jaga diri kalian, ucap Lin Tian. Iya sayang, kamu juga jaga diri baik-baik. Masalah sekte ini, serahkan saja pada kami. Tidak akan lama lagi nama sekte langit akan bergema kembali di dunia dewa, itu seperti halnya di dunia biru, balas Bing yang sambil tersenyum dengan percaya diri. Iya paman, aku percaya dengan paman, balas Lin Tian. Lalu dia dan ketiga wanita itu masuk ke dalam arai teleportasi, dan kemudian menghilang dari tatapan banyak orang di sana. Melihat kepergian Lin Tian, mereka semua tidak ada yang terlihat sedih. Itu karena, mereka juga dapat bertemu dengannya di sekte seni bela diri dengan mudah. Setelah beberapa saat, seseorang muncul di hadapan Bing Yang dan yang lainnya. Salam Master, ucap orang tersebut. Ada apa? Tanya Bing Yang. Kami berhasil menangkap Tuan Muda, dan juga dua Tuan Muda lainnya, ucap orang tersebut. Oh, kalian menemukan mereka. Di mana mereka sekarang? Ucap leluhur tua. Lalu orang tersebut membawa Bing Yang dan yang lainnya ke tempat Bing Zhao, Sukun, dan Long Aotian ditahan. Saudaraku, bagaimana bisa kita dengan mudah ditangkap seperti ini, ucap Sukun dengan sedih. Padahal, dia belum menikmati waktu indahnya di sebuah kota, yang dekat dengan sekte langit sekarang berada. Mereka ditemukan sedang minum di sebuah tempat hiburan di kota tersebut, oleh beberapa tetua dan murid yang akhirnya menangkap mereka bertiga. Aku pun juga begitu, kalau aku tahu akan seperti ini, aku akan lari lebih jauh lagi dari sini, balas Long Aotian dengan sedih. Aku juga berpikiran sama denganmu saudaraku, sekarang kita harus memikirkan cara untuk pergi dari sini. Tapi kita harus menunggu kesempatan, karena aku yakin kalau leluhur itu tidak sepintar kita, ucap Bing Zhao. Keduanya mengangguk setuju, karena mereka juga tidak ingin hanya berlatih saja di sekte, dan mereka ingin pergi keluar untuk melihat dunia dewa ini dengan mata mereka sendiri. Jadi kalian masih berencana untuk kabur? Ucap suara leluhur yang telah masuk ke tempat ketiganya ditahan. Tidak leluhur, kami tidak berani, balas Bing Zhao dan kedua lainnya. Tapi itu tidak masalah, karena ada beberapa leluhur yang sangat senang dengan sikap kalian bertiga. Contohlah tiga saudari kalian, karena mereka sudah dilatih oleh leluhur pilihan mereka sendiri sejak beberapa hari lalu, dan kalian hanya bersenang-senang di luaran sana, teriak leluhur tua. Tentu saja pada akhirnya, ketiga pria yang malang itu pun memulai pelatihan mereka yang lebih kejam daripada di dunia biru, dan bahkan mereka tidak dapat melarikan diri dari sekte dengan mudah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.